Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Coli Arbas. Untuk video ini saya buat untuk menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang akhir-akhir ini menghiasi beranda saya baik di WhatsApp maupun Instagram tentang teknik one visit aplikasi. Untuk teknik ini sendiri memang akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan ya, dan jadi trending topik pembahasan terutama bagi teman-teman kalangan painter. Saya akan coba menyederhanakan teknik ini dengan membuat alat peraga yang sederhana seperti gini. Mungkin juga ada beberapa teman yang sudah berhasil dan menguploadnya di sosial media, entah itu di Instagram ataupun di YouTube. Dan pertanyaannya dari teman-teman yang berhasil itu tentang teman-teman yang lain juga masih sama. Jadi kasus yang sering dijumpai itu adalah delewer popping, tapi kebanyakan delewer. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik ini supaya gampang dipahami ya. Di sini sudah saya siapkan. Ini ada beberapa koran. Ada 6 lembar koran. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada 3 lembar kalau nggak salah. Anggap saja ini nanti setiap lapisan lembar koran yang akan saya tutupkan atau saya coverkan pada MediaTek ini adalah lapisan layer dari saat kita pengaplikasian. Kunci dari one visit aplikasi adalah pada satu thinner. Jadi mindset kita mulai dari sekarang tentang thinner. Kalau untuk proses pengukliran, thinner adalah sampah ya, karena ujung-ujungnya thinner juga nguap. Jadi kunci sederhananya adalah thinner kita sedikitkan. Jadi semisal TDS-nya itu anggaplah 412, kita buat jadi 411. Kenapa? Ujung-ujungnya thinner juga akan menguap. Dan berikutnya adalah tentang teknik aplikasi. Kita memang dituntut untuk membuat ritme yang cepat dengan overlap yang rapi. Kita akan bahas dulu tentang overlap yang rapi ya. Yang saya maksud dengan overlap yang rapi itu seperti gini. Ini bagi teman-teman mungkin yang sedikit belum paham tentang kata-kata saya setiap menjelaskan video tentang overlap. Saya sudah menyiapkan ini anggap aja spray gun, terus ini patternnya ya. Ini lebar pattern yang dihasilkan dari spray gunnya. Sini saya dekatkan sebentar. Oke, yang saya maksud dengan overlap rapi itu seperti gini ya. Semisal kita ngambil overlap pertamanya itu jarak seperti gini, berarti di overlap yang kedua atau layeran semprotan yang kedua itu semisal kita ngambil separuh dari pattern yang overlap pertama, itu diikuti overlap keduanya jarak tetap terus. Jarak ketiganya terus jaraknya seperti gini. Jadi separuh, 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 separuh terus. Semisal ambillah contoh, semisal ini overlap pertama segini, di overlap kedua kita ambil naiknya 5 cm, ini di overlap ketiga terus kita 5 cm konsisten 5 cm, jadi nggak loncat-loncat. Yang saya maksud loncat-loncat itu seperti gini. Ini overlap pertama, overlap kedua segini, overlap ketiganya rapat, overlap keempatnya rapat, terus selanjutnya di sini jaraknya melebar. Ujung-ujungnya bagian yang tadi ini overlapnya agak membuka atau jaraknya agak lebar, ini clearnya kosong. Ini yang saya maksud dengan overlap rapi dan konsisten. Jadi semisal anggaplah kita ambil jarak 10 ya, tetap konsisten 10 terus, konsisten 10 sampai dengan titik B. Titik B pun juga sama seperti ini, jarak tetap 10 10 10 10, jadi enggak loncat-loncat. Ini yang saya maksud dengan overlap yang rapi. Oke, selanjutnya kunci keberhasilan dari teknik ini saya kembalikan dulu ya. Kata-katanya kan one visit aplikasi, jadi satu kali aplikasi langsung dapat tebel, entah itu isinya mungkin 3 layer atau 4 layer atau 5 layer atau 6 layer, itu selera ya. Yang penting dalam satu kali aplikasi kita sudah dapat clear setebal yang kita inginkan. Saya sudah membuat perumpamaan seperti gini. Di sini ada 6 lapis koran, anggap saja ini layer atau lapisan clear yang akan kita aplikasikan pada media. Untuk layer pertama yang sudah biasanya saya bahas ya, kita akan ngambil dulu pada bagian yang samping-samping, anggap aja lebar pattern seperti ini. Setelah nggak kita ubah ya nanti ya, terus akan seperti gini. Kita ambil dulu bagian samping. Bagian samping semisal kita mulai dari sini, kita terus keliling hanya pada bagian yang ujung atau bagian pinggir, terus mengeliling keseluruhan media pada ujungnya semua, terus selesai sampai dengan titik awal. Setelah selesai di titik awal, untuk memulai layer pertama yang tadi sudah saya jelaskan dengan
overlap yang rapi. Anggap saja ini lapisan pertama. Kita mulai dari titik A seperti ini. Ini titik A. Kita mulai terus clear naik sampai dengan atas, lanjut sampai dengan ke titik B, sampai dengan ke titik B seperti ini. Berikutnya, ketika kita aplikasikan di titik B, thinner yang bagian sini sudah nguap. Jadi meskipun 4 detik atau 5 detik itu sudah nguap. Kuncinya ada pada ritme yang cepat. Nanti saya jelaskan untuk ritme yang cepat ya. Berikutnya di layer yang kedua juga kita mulai dari titik A lagi. Titik A lagi terus sampai dengan ke titik B. Terus kita ulang terus sampai dengan layer yang kita inginkan. Semisal kita tadi mengendaki 6 atau 4 atau 5 layer dirasa sudah cukup, ya berarti sudah cukup berhenti. Nah, kenapa kita awali tadi dengan layer bagian pinggir atau semprotan bagian pinggir kita dahulukan? Ini hanya untuk antisipasi jika mungkin kita overlapnya ini kurang sampai dengan pinggir, yang bagian pinggir ini sudah di cover dengan semprotan yang awal tadi. Biasanya teman-teman yang sering gagal itu begini. Saya akan coba perumpamaan di sini. Kita mulai dari titik A. Misalkan kita titik A, layer berhenti di titik atas seperti gini. Berikutnya yang sebelah sini dimulai dari titik B, terus berhenti di atas, terus ini berlanjut. Atau mungkin setelah titik B selesai, atas dikunci, ini terus berlanjut berhenti di titik A, di titik atas, diulang terus sampai dengan titik atas. Sini juga, anggaplah semisal semua sudah totalnya 6 atau 5 atau 5 layer, baru atasnya ditembak lagi semprotan seperti gini atasnya. Ini semprotan yang atas, harusnya seperti gini. Kita tembak terus, jadi enggak berurutan ya, enggak dari titik A, titik B, titik A, titik B, enggak, dia titik A naik ke atas, titik B naik ke atas. Semprotan yang terakhir bagian atas, ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya pada clear bagian atas dia akan tembem, akan terlihat lebih tebal dibanding dengan clear yang ada bagian samping. Kalau kita lihat biasanya di sini flat, di sini masih miskin, atau bisa mungkin jeruk, mungkin bisa malah jadi. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita sudah ketemu di sini flat tembung bagus, atau mungkin lapisannya sudah terlihat rapi, yang di sini masih miskin, ujung-ujungnya apa? Tambahin lagi sebelah sini, tambahin lagi sebelah sini, tambahin lagi sebelah sini. Jadi semprotannya ngaco. Yang ngaco inilah yang menyebabkan clearnya delewer. Kalau masalah sampai parahnya delewer, tapi kalau masalah yang agak ringannya popping. Tuh, biasanya seperti itu. Jadi yang saya maksud titik A, titik B itu seperti itu. Dan juga begini, ini ada perumpamaan semisal kita tadi kan ngelapisnya satu kali lapis. Ini setiap lapisnya ini masih tetap ada kesempatan thinner untuk menguap di bagian sini. Jika kita langsung ini jika kita ritmenya cepat seperti gini. Tapi jika kita ritmenya atau pola dari gerak dari overlap kita ini lambat, tentunya hasil semprotan yang didapat atau clear yang nempel kepada media ini tidak ada, akan setipis clear yang selembar kertas ini. Semisal kita teknik aplikasinya seperti halnya kura-kura nyemprot jalan ya, jadi lambat seperti gini, ujung-ujungnya ketebalan clear yang didapat itu langsung 2 layer seperti gini. Ini perumpamanannya, jadi 2 layer seperti gini. Ini kalau langsung tebal, meskipun tekniknya sudah benar, teknik A ke titik B, titik A, titik B, ujung-ujungnya ini yang kedua pun juga gini, tebel lagi. Ini kalau ritme kita terlalu lambat, jadi kesempatan untuk nggak bisa jadi sudah sampai 6 layer. Jadi kesempatan clear untuk lapis pertama ini menguap dia terlalu sulit karena sudah tertumpu dengan clear yang ada di layer terakhir. Saya akan membuat perbandingan sederhana seperti gini ya tentang thinner ini. Seperti gini, anggap aja ini seprekan. Jika kita aplikasi dengan ritme yang cepat atau gerak yang cepat, tentunya hasil yang disemprotkan itu akan lebih lembut. Jadi volume cairan yang nempel itu akan lebih sedikit daripada kita memakai ritme yang lambat. Contohnya ini semisal ritme cepat seperti gitu ya. Semisal kita ritmenya lambat,
mungkin seperti gini. Kalau hasil dari semprotan ini coba teman-teman di media atau di terik matahari lah, atau mungkin di media yang panas di terik matahari. Semprotan yang pertama yang lembut tadi dengan semprotan yang kedua yang nggak lembut tadi atau dengan ritme sama dengan ritme yang lambat, thinner itu akan menguap lebih cepat pada semprotan yang lembut. Yang saya maksud dengan ritme cepat, ritme lambat seperti itu. Kalau kita lambat, otomatis lapisannya akan semakin tebel. Kalau sudah tebel terus kita ulang-ulang, ini ujung-ujungnya clearnya jadinya tembem. Bencananya apa yang kita dapat? Satu, clearnya blobor atau mendung, atau mungkin parahnya popping dan beleler. Saya membuat perbandingan lagi seperti gini. Contoh ini anggap saja ketebalan clear yang kita inginkan ya. Ini ketebalan clear yang kita inginkan. Semisal kita pengen nge-clear dengan sama-sama setebal ini. Di sini ada yang langsung 2 kali layer, langsung dapat tebel. Layer pertama, layer kedua, tetap dapat tebel seperti gini. Tapi antara jeda layer pertama ini kesempatan thinner untuk menguap itu susah karena sudah tertumpuk dengan lapis kedua yang sudah tebal. Beda dengan teknik ritme yang cepat dengan banyak aplikasi. 1 kali lapis, kita ulang lagi 2 lapis seperti gini, 3 lapis ini setiap lapisnya masih tetap ada kesempatan thinner untuk menguap. Jadi ingat ya, 4 atau 5 detik kita bergerak itu thinner ada tetap kesempatan untuk menguap. Kalau nggak percaya, semprot aja pada media di mungkin di depan rumah yang panas ya. Dengan thinner volume yang sedikit dan banyak itu tentunya akan cepat menguap yang volumenya sedikit atau lembut. Itu teknik sederhananya seperti itu. Teknik aplikasi ritme kita itu sudah cepat, meskipun ini jarum dibuka pol ataupun mungkin pattern dibuka pol, itu bencana deliver tidak akan terjadi teman-teman, karena jumlah cairan yang nempel tetap akan sedikit dan volume atau kapasitas cairan yang keluar ini tentunya akan lebih irit karena kita ditolong dengan ritme yang cepat. Beda dengan ritme yang lambat seperti gini. Ini bencana delivery. Gaya-gaya gini bencana deliver untuk teknik one piece aplikasi. Jadi ritmenya harus cepat. Jadi clear yang dihasilkan langsung bagus, volume jumlah clear lebih irit, dan tentunya hasilnya akan lebih bagus daripada kita pakai flash off. Kalau kita pakai flash off, andaikan ini 1-2 layer, kita berhenti flash off. Ini ada lalat nempel, ya kan? Kita kuit, otomatis akan pada bekas kuitan ini atau bekas lalat ini tadi akan terjadi kawah. Mau nggak mau kita tebali lagi. Terus lanjut ke kedua, ini juga akan terjadi bencana delewer dan popping. Kalau kita one piece aplikasi, resiko untuk lalat nempel ini akan semakin pendek. Dan meskipun semisal ada bencana atau kapal perang yang nempel pada bagian ini, semisal kita lepas, dia jika karakter clearnya memiliki flow time yang bagus, dia di layer kedua atau layer ketiga dan selanjutnya itu dia tetap akan mencari jalannya sendiri. Yang sering pakai 4100 ms 4100 yang kan ya, ini clear ini flow time-nya sudah bagus. Kalau semisal teman-teman sudah aplikasi sampai dengan 6 layer dan disana sudah cukup, sudah berhenti, ini nanti flow time ini atau lumer ini dia akan mencari jalannya sendiri. Tentang rata dan enggaknya dia sudah akan mencari jalannya sendiri, dengan catatan thinner dikurangi ya, jangan thinner banyak gitu. Mungkin sederhananya seperti itu. Sedikit saya ulang tentang overlap yang ngaco lagi, itu sebenarnya penyebab masalah dari bencana deliver. Jadi teknik aplikasi ngaco dari sini seperti Mas Hotel, minta maaf Mas Hotel ya. Jadi seperti gini tumpuk-tumpuk kanan kiri terakhir ditumpuk bagian atas. Ini mau nggak mau akhirnya sini tetap overlap, dapat overspray, clear kasar, terus ditembak lagi babi buta sebelah sini, sebelah samping-samping. Ujung-ujungnya apa? Clear deliver. Jadi kalau sudah yakin, saya sudah aplikasinya cukup rata, sudah berhenti, karakter clear ini flow time-nya bagus, dia tetap akan mencari jalannya sendiri. Jika mungkin dirasa ini clear ini kurang tebal, semisal kita sudah dapat 4 layer atau 5 layer atau 6 layer, sudah cukup berhenti. Diamkan 1 kali 24 jam, besok di flow time, gosok ulang dengan amplas grade 1200 atau 1500, ulang lagi, prosesnya sama seperti gini. Menurut pengalaman saya begini ya, jika kita bisa overlapnya cepat, tiap lapisan layernya itu cepat,
titik A, titik B cepat tanpa ada flash off 5 detik atau 10 detik. Jadi kita muter, langsung cepat muter, langsung angkat lagi dari A titik B, langsung selesai titik B, angkat lagi di A titik B. Kalau kita proses dari titik A titik B ini bisa cepat, ini cepat akan dapat clear yang flat. Tapi kalau semisal kita flash off-nya agak sedikit lama, mungkin 5 detik atau 10 detik ditinggal muter dulu, kebanyakan itu jerukannya akan timbul jerukan. Tapi jerukannya tetap akan rapi jika tetap overlapnya rata. Jadi semisal jeruknya rapi. Semisal flat ya cepet aja aplikasinya, muter aja, pede aja, jangan sampai takut kalau ini dilewer. Kalau thinner sedikit tentu nggak akan dilewer. Jika overlap rapi tentu nggak akan dilewer. Yang bikin dilewer clear adalah teknik pengaplikasian yang salah, loncat-loncat kanan kiri. Oke, sedikit dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini video saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman dan juga mungkin mewakili dari beberapa konten kreator yang sulit menjawab pertanyaan dari viewernya atau penontonnya tentang teknik ini tadi. Semisal teknik ini salah, jika kita rasional salah, silahkan dibantah dengan data, tapi bantahnya jangan saya pada Sontoloyo Painter, karena dia yang sudah meracun saya. Kalau saya sendiri, saya rasional, teknik ini bagus, nggak ada lawan gitu. Oke, sekian dari saya. Jadi yang mau demo silahkan demo ke tempatnya Mas Sontoloyo Painter. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.